Selamat malam. Di sini kita akan kembali belajar mengenai logika dari fungsi if di LibreCalc. Di sini saya ada sebuah data di mana saya akan mengajak teman-teman yang ingin belajar untuk membandingkan harga di toko A dan toko B. Di sini saya mempunyai banyak item. Katakanlah saya sebagai pembeli ya. Di sini saya akan mencari harga termurah dari item-item yang akan saya beli dengan membandingkan harga yang ada di toko A dan harga yang ada di toko B. Namun sebelum kita mencari harga termurah, di sini saya akan ajak untuk mencari selisih dulu. Hitung-hitung kita pemanasan sebentar. Jadi di sini ada sebuah harga, ya, ada toko A dan toko B. Contoh di sini ada harga koral. Kalau di sini 0 berarti di toko B tidak menyediakan, seperti itu. Kita ambil contoh lagi di semen gresik. Harga 1 sak semen gresik di toko A itu 100.000 dan harga di toko B itu 85.000. Tentunya di sini kita akan dapat langsung ketahuan kalau harga nilai toko B itu lebih murah. Itu kalau itemnya sedikit. Nah, di sini saya akan mencontohkan dengan banyak sekali item. Banyak sekali item ya. Ada item ini seperti mata gerinda, ember dan lain-lain. Pokoknya banyak sekali itemnya. Di sini kita akan belajar ya. Kita pertama akan mencari selisihnya terlebih dahulu. Selisih harga. Karena kita akan mencari selisih, ini sangat mudah sekali, tinggal sama dengan, tinggal klik-klik aja, ini dikurangi dengan ini. Jadi harga di toko A kurangi dengan harga toko B. Entah ini nanti seperti apa, mari kita lihat bersama. Nah, seperti ini ya. Jadi biasanya karena ini kan kita di E6 ya, harga di E6 dikurangi dengan harga di F6, yaitu di toko B. Ini dikurangi ini. Kalau terjadi di toko A nya lebih besar ini ya, dan ininya lebih kecil, maka dia akan minus. Contoh, nah ini akan terjadi minus seperti ini ya, seperti ini minus. Jadi di sini tidak apa-apa karena di sini kita hanya akan mengetahui saja yang kita butuhkan itu selisih dari harganya ya. Mohon maaf tadi saya salah. Salahnya di sini yaitu di ini ya, baris E ini dikurangi dengan F. Kalau harga F-nya lebih besar, maka dia akan keluar minus-minus seperti ini. Nah, ini enggak jadi masalah karena di sini kita hanya akan mengetahui selisihnya saja. Karena kita banyaknya data, kita hanya tinggal klik kemudian tarik sampai semua data yang kita inginkan muncul ya, atau terblok semuanya, nanti akan muncul. Terus ini memang sengaja saya tampakkan untuk bahan belajar. Nah ini ya, jadi tinggal kita cukup di satu sel saja, kita klik kita masukkan rumusnya. Untuk semua itemnya kita tinggal klik dan tarik sampai semuanya terpenuhi, nanti akan sama semuanya. Ini enaknya kalau kita punya banyak data, kita nggak perlu ngeklik satu-satu per itemnya, tinggal ditarik semua, yang lain pasti akan mengikuti. Selanjutnya kita akan belajar logika if lagi untuk mengetahui selisih, bukan selisih tapi harga terendah dari dua perbandingan. Nah di sini ada perbandingan toko A dan toko B. Ini kita tulis harga
di harga terendah ini, ya kan, kita nanti akan mengetahui contoh ini ya, gipsum. Nah, gipsum, satu lembar gipsum di toko A harganya 95.000, namun di toko B harganya 90.000. Di sini kita tentu sudah tahu ya, harga di toko B dengan melihat nominalnya tentu toko B lebih murah. Ini kalau satu atau dua item. Nah, di sini kita ada banyak item, tidak mungkin kita ngitungnya satu-satu seperti tadi ya. Karena banyak item, di sini kita menggunakan rumus. Kita akan memasukkan sebuah rumus dan nanti nilainya kita akan tarik ke bawah agar semuanya langsung dapat kita ketahui. Seperti tadi saat mencari selisih, kita cukup di bagian ini saja, kita masukkan rumus, lalu tarik ke bawah sampai semua item terblok dan akan muncul hasilnya. Seperti itu untuk data yang sangat banyak. Kita mulai, klik selnya, masukkan rumusnya sama dengan if kurung buka. Di sini kita klik angkanya ya, angkanya, thread. Kemudian di sini karena kita ingin harga terendah dari toko A dan toko B, berarti kan terkecil ya. Maka di sini kita kecil ini. Ini untuk tanda lebih kecil dan ini untuk besar. Oke. Selanjutnya klik harga perbandingan toko selanjutnya. Setelah itu koma. Nah, kita klik petik 2. Ini berisi apa sih yang mau ditampilkan? Nah, di sini kita akan menampilkan contoh toko A atau toko B. Nah, contoh ya, toko A, petik lagi, koma, petik toko B, petik lagi, kemudian tutup kurung. Nah, untuk mengetahui hasilnya langsung dipencet enter. Jret. Nah, kita langsung tahu ya. Toko B, di sini kita coba amati. Toko A harga 560 untuk pasir 1 kubik, toko B di 600. Di sini kita bisa mengetahui betul ya. Toko B memiliki harga paling murah. Tinggal kita drag ke bawah. Nah, sudah ada hasilnya semua. Oke. Kita coba analisis rumusnya. Bagaimana kalau kita ubah lebih kecil menjadi lebih besar? Jadi di sini kita akan mengetahui harga paling tinggi dari dua toko. Tinggal sudah kita ubah, kita klik enter. Nah, di sini akan berubah dari toko B menjadi toko A. Seperti itu. Kemudian kita akan kembalikan dan kita akan ubah tulisannya ya. Kita tidak lagi pakai toko A dan toko B, tapi kita coba pakai tulisan seperti ini. Toko A apa ya kira-kira ya. Nah, ini murah toko A. Nah, ini juga kita akan tambahi kata-kata murah toko B. Kemudian kita klik enter. Nah, harga terendah ada di toko B ya. Nah, tulisannya murah. Nah, seperti itu. Jadi untuk petik 2 itu nanti berfungsi untuk kita apa sih yang ingin ditampilkan, tulisan apa yang ingin ditampilkan pada sel ini. Untuk sel selanjutnya kita tinggal drag saja ke bawah. Nah, ini untuk mata cutting wheel 14 inch mereknya WD, toko A 75. Ini kita nggak bisa lihat nama-namanya. Coba kita kembali dulu ke atas. Kita akan freeze di bagian ini ya. Kita akan coba freeze.
agar nanti masih terlihat nomor barang, volume, ini judulnya masih kelihatan. Nah, kita sudah freeze dan kita ke halaman paling bawah. Nah, ini fungsinya dari freeze di LibreCalc. Nah, ini tadi ya, mata cutting wheel 14 in mereknya WD, di toko A 75, toko B tidak menjual, selisih harganya berarti 75 karena ini ya, 75 kurangi 0. Termurahnya tetap di toko B karena di sini 0. Kita coba yang ada angkanya. Nah, ini stop kontak kuningan 2 lubang per 1 pieces, di toko A itu 50.000, di toko B 45.000, selisihnya 5.000. Harga termurahnya di toko B. Nah, jelas ya ini ya. Oke, berarti rumus yang kita masukkan ini sudah benar. Di sini saya hanya akan memberikan contoh karena di sini kita dapat mengembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan keseharian kita. Contoh, misalkan kita akan membandingkan banyak item, jadi kita ini sebagai distributor, distributor barang misalkan ya. Di situ kita punya barang, kita akan mendistribusikan, kita akan mencari konsumen kita akan mencari konsumen, kita setorkan datanya ke toko A dan ke toko B. Kita akan mendapatkan datanya. Toko A dengan item-item ini dia akan mengeluarkan harga, dan di toko B juga sama akan mengeluarkan harga ini. Dan tentunya kita akan membandingkan toko mana yang mau membeli item-item kita dengan harga yang paling tinggi. Nah, itu kalau kita sebagai penjual. Kalau di sini kita berhayal kita sebagai pembeli, maka kita akan mencari harga yang terendah atau paling murah. Oke, sampai sini semoga dapat dipahami. Di sini kita belajar bersama, semoga dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Terima kasih, selamat belajar.